Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara mendesain dan implementasi jaringan VoIP menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 4 buah router dengan seri 2811. Di sini saya memakai 5 buah switch dengan seri 290624. Kemudian kita masuk ke router, kita klik router pertama. Di sini kita berada di tampilan physical device view dari router. Kita perlu menambahkan modul port baru agar router ini memiliki interface tambahan. Untuk berhubung ke switch atau IP PON, caranya kita mematikan dulu saklar power router di sebelah kanan. Lalu kita pilih modul yang kita butuhkan di menu sebelah kiri, lalu ada drag and drop ke slot kosong yang tersedia. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali routernya setelah selesai. Untuk konfigurasi di router kedua, ketiga, dan keempat, langkah-langkah yang kita lakukan sebenarnya sama persis dengan router pertama tadi. Mulai dari mematikan daya, memasang modul pertambahan, hingga menyalakannya kembali. Jadi bagian ini akan saya percepat sedikit untuk efisien waktu. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan jaringan antara router menggunakan kabel. Di sini kita memilih jenis kabel serial yang ditandai dengan ikon petir merah. Kita hubungkan kabel ini dari router 4 menuju ke router 2. Pastikan kita memiliki port serial yang tepat di kedua router tersebut, misalnya serial 0/0, agar nanti mempermudah kita saat melakukan konfigurasi routernya. Sekarang kita akan menghubungkan router ke switch. Untuk menghubungkan router ke switch, kita gunakan jenis kabel chopper, strike, stroke. Proses ini penting dilakukan agar jaringan lokal atau LAN di bawah switch nanti bisa berkomunikasi dan mendapatkan jalur data keluar melalui router. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, dalam topologi jaringan VoIP ini kita menggunakan total 5 buah switch. Nah, di bagian atas ini terdapat satu switch khusus yang kita gunakan untuk menghubungkan 4 buah perangkat server. Server-server ini nantinya berfungsi sebagai pusat data dan menyedia layanan. Sementara itu, untuk 4 switch sisanya menyebar di bawah masing-masing dan akan kita hubungkan ke 10 buah IP PON sebagai perangkat klien atau penggunanya. Sebelum melakukan konfigurasi, kita harus menyalakan IP PON-nya terlebih dahulu. Caranya dengan memasang adaptor daya ke setiap IP PON melalui menu fisikal. Karena totalnya ada 40 buah IP PON yang harus kita menyalakan satu persatu. Proses pemasangan adaptor daya di bagian ini akan saya percepat saja. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan seluruh IP PON ke switch menggunakan kabel chopper, strike, talk. Karena di setiap switch terdapat 10 buah IP PON dan totalnya ada 40 perangkat yang harus dihubungkan. Proses menarik kabel dari switch ke masing-masing IP PON ini akan saya percepat kembali agar durasi video lebih efisien. Agar topologi jaringan kita terlihat lebih rapi dan terstruktur, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan wilayah atau zona menggunakan fitur warna atau drawing tool. Di sini kita memberikan warna latar yang berbeda untuk
Setiap segmen jaringan, warna merah muda di atas mewakili zona server, sedangkan warna kuning jingga hijau dan biru mewakili masing-masing kelompok area pengguna yang berisi 10 IP pon. Penanda warna ini nantinya akan sangat mempermudah kita dalam membedakan alokasi subnet IP address di setiap wilayah. Sekarang kita akan menambahkan PC klien di bawah setiap IP pon pada keempat zona jaringan yang ada. Kita hubungkan PC tersebut ke IP pon terdekat menggunakan kabel chopper straight through dari port PC di IP pon ke port fasternet di komputer. Karena total ada 40 PC yang harus kita tambahkan dan hubungkan satu persatu, proses pengabelan dari IP pon ke PC ini akan saya percepat kembali demi efisien durasi video. Langkah berikutnya adalah memberikan label atau penamaan entitas di setiap zona jaringan tersebut menggunakan fitur Place Note. Penamaan ini berfungsi untuk mempermudah identifikasi wilayah. Sekarang kita akan memulai tahap konfigurasi perangkat. Langkah pertama, kita buka switch yang berada di zona warna kuning. Lalu kita masuk ke tab CLI atau Command Line Interface. Di switch ini, tugas kita adalah mengkonfigurasi VLAN atau Virtual LAN. Kita perlu membuat dua jalur terpisah, yaitu jalur untuk data PC dan jalur khusus voice VLAN. Untuk perangkat IP pon, pemisahan VLAN ini sangat krusial dalam jaringan VoIP agar kualitas suara telepon tetap stabil dan tidak mengalami gangguan atau delay akibat lalu lintas data dari komputer. Karena proses pengetikan perintahnya cukup panjang, bagian ini saya percepat. Namun secara garis besar, perintah yang saya ketikkan di sini bertujuan untuk membuat VLAN dan data VLAN voice. Selain itu, kita juga mengatur interface range port agar setiap port yang terhubung ke IP pon dan PC otomatis mengenali jalur data dan jalur suaranya masing-masing. Baik, pada video pertama dijelaskan cara mengakses switch Cisco melalui Command Line Interface. Langkah pertama adalah membuka Cisco Fastcat Translate dan memilih perangkat switch. Selanjutnya, masuk ke tab CLI dan menekan tombol Enter hingga muncul
rapot switch. Setelah itu masuk ke mode private access dengan perintah enable sehingga profit berubah menjadi switch. Tahap ini merupakan langkah awal sebelum melakukan konfigurasi pada switch, seperti mengubah hostname, mengatur password, dan melakukan konfigurasi jaringan lainnya. Untuk masuk mode istimewa private access, ketik switch enable switch. Jika ingin mulai melakukan konfigurasi, masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah switch config terminal switch atau config. Nah, pada tahap ini kita membuka perangkat switch pada Cisco Packet Tracer dengan memilih tab CLI. Setelah menekan enter, kita masuk ke mode pengguna switch. Selanjutnya kita mengetik perintah enable untuk masuk ke mode private access switch. Setelah itu kita dapat mulai melakukan konfigurasi switch dengan perintah configure terminal sehingga muncul prompt switch atau config. Baik, selanjutnya masuk ke switch, membuka perangkat switch pada Cisco Packet Tracer, memilih tab CLI, menekan enter hingga muncul provert atas switch. Masuk ke mode private access switch enable switch. Fungsi memberikan hak akses administrator untuk melakukan konfigurasi. Masuk ke mode konfigurasi global, ketik switch configure terminal atau switch config. Fungsi digunakan untuk melakukan pengaturan pada switch, mengubah nama hostname switch, switch config hostname SWI atau config. Fungsi memberikan identifikasi pada switch agar mudah dikenali, memberikan password pada mode privileged atau config enable password Cisco. Fungsi menggunakan akses administrator. Baik, berikut penjelasan langkah masuk ke area router pada Cisco Packet Tracer yang dapat digunakan sebagai materi atau penjelasan video. Langkah-langkah masuk ke router itu membuka router, membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, memilih network device, pilih routers, kemudian pilih jenis routers yang digunakan, misalnya routers 1941 atau 2911. Letakkan router pada area kerja workspace. Masuk ke CLI router. Klik perangkat router yang telah ditambahkan. Pilih tab CLI. Ketika muncul pesan proses return to get started, tekan tombol enter. Masuk ke user access mode. Setelah menambahkan enter, akan muncul router.
Mode ini digunakan untuk melihat informasi dasar. Router tetap belum dapat melakukan konfigurasi. Masuk ke Private Access Mode atau ketik perintah router atau enable router. Fungsi memberikan hak akses administrator untuk melakukan konfigurasi. Masuk ke Global Configuration Mode, ketik perintah router configure terminal atau router config. Fungsi digunakan untuk melakukan seluruh konfigurasi pada router, mengubah nama router atau hostname, contoh router config atau hostname RI atau config. Fungsi memberikan identitas pada router agar mudah dikenali. Jadi pada tahap ini kita membuka perangkat router pada Cisco paket transit dan masuk ke tab CLI. Setelah menekan enter, muncul mode pengguna router. Selanjutnya kita mengetik perintah enable untuk masuk ke mode administrator atau router. Kemudian kita masuk ke mode konfigurasi dengan perintah configure terminal sehingga muncul router config. Dari mode inilah seluruh konfigurasi router dapat dilakukan seperti mengatur hostname, IP address, routing, dan pengamanan router.